Oke semuanya, di kesempatan kali ini aku dapetin sebuah pompa air ya, pompa air maning ya. Pompa air Shimizu 135 bit. Ya, pompa air ini umumnya terdapat otomatis tekanan atau pressure switch atau otomatis tekanan tersebut. Dan kali ini aku dapetin pompa air Shimizu yang terendam air. Karena itu pompa airnya pun terbakar. Oke, kali ini kita akan membuka seperti apa yang berada di dalamnya, seperti apa sepulnya dan lain sebagainya. Setelah semuanya terbongkar, kita akan melepas perkabelannya karena di sini cukup mengganggu, ya nggak sih? Kita lepas semua kabel, kita lepas semua sambungan, termasuk sambungan common, running dan starting. Kita lepas semuanya, termasuk kabel yang menuju pressure switch juga kita lepas, dan kita amati bagian mana sih yang terbakar, penyebabnya apa. Kan kita nggak bisa terus mempercayai pelanggan, mungkin ada terkadang penyebab 121 atau 2 yang pelanggan tuh nggak tahu-taunya pompa air nggak dapat berputar. Maka dari itu kita amati dulu, kita cek semuanya, apakah pompa air ini benar-benar terbakar, apakah tidak. Pokoknya seperti itulah ya. Oke, dan kita amati seperti ini wujud yang terbakar. Dia tuh short sama body, dan akhirnya menimbulkan percikan panas dan akhirnya kebakar kayak gini ya. Seperti ini contohnya. Jadi, dan ini mungkin Anda harus bisa mengamati bahwa carnya atau bodinya yang bagian bawah itu neyeng, berkarat. Penyebabnya apa? Tak lain dan tak bukan adalah pompa air ini tercelup air, atau dasaran pompa airnya itu ada airnya, makanya terjadi hal demikian rupa. Seperti itulah ya. Jadi apabila pompa air ini ditempatkan pada tempat yang sama, maka kemungkinan besar walaupun telah digulung ulang, walaupun telah diperbaiki, kalau nggak dipindah atau dirubah tempat duduknya, kemungkinan besar akan rusak kembali. Jadi, apabila Anda memiliki pompa air dengan penempatan yang keliru, walaupun udah diperbaiki, nanti akan timbul kerusakan yang kemungkinan sama kembali. Jadi wajib Anda mengetahui penyebab pompa air Anda itu rusak apa, terus solusinya gimana. Seperti itu ya. Oke, lanjut, kita akan membongkar pompa airnya, membongkar sepulnya kayak apa. Oke, seperti itu ya.
Seperti ini ketika udah kita bereskan, untuk udah kita pangkas, udah kita potong menggunakan tata. Jadi tata ini tak buat khusus untuk melepas atau memotong kawat ya. Dan langkah selanjutnya kita pukul pakai paku, juga bisa paku yang udah dipotong jadi nggak lancip lagi. Pokoknya seperti itu. Kita ketok-ketok pada bagian alurnya, kemudian nanti akan terlepas juga pada bagian sepul atau bagian kawat dan dapat kita tarik sehingga dapat lepas. Pokoknya seperti itu alur kerjanya. Oke ya, seperti itulah ya. Mungkin bagi Anda yang udah tahu, udah berlangganan channel ini, mungkin udah tahu ya, oh caranya gini gitu. Jadi ini saya umumkan bagi Anda yang baru menonton channel ini. Apabila video ini sekiranya bermanfaat untuk Anda, silahkan klik like dan juga klik subscribe ya, untuk membantu channel ini agar apa ya, dapat sering upload rutin lah ya. Jangan seperti ini contohnya, apabila kawat sudah terbakar, jadi kata-kata terbakar pada pompa itu enggak langsung kebakar, ada apinya enggak, tapi gosong ya. Bisa tak perjelas di sini, kebakar itu bukan kayak kebakaran rumah atau gimana, enggak. Itu kebakar tuh ada kawat yang udah gosong. Penyebabnya apa? Yaitu tadi yang udah tak utarakan di depan video, di detik-detik atau menit-menit pertama tadi ya. Oke, seperti ini ya. Kemudian kita akan lanjut melepas apa itu mikanya. Kita lepas semuanya, kita bersihkan, kemudian akan kita pasang mika yang baru. Oke, jadi mika yang tak gunakan di sini menggunakan tebal 0,20 mili dengan menggunakan panjang kurang lebih 5 cm, 5 cm ya. Seperti ini ya, Anda dapat melihatnya di layar handphone Anda, dan juga menggunakan lebarnya 2 cm. Ingat ya, 2 cm untuk lebarnya dan untuk panjangnya 5 cm. Jangan lebih, jangan kurang, pokoknya seperti itu. Dan nanti kita tekuk masing-masing 2,5 mili untuk kanan dan kiri, untuk depan dan belakang. Kemudian kita masukkan kayak biasanya ya, mungkin bagi Anda yang sering nonton tahu lah ya, udah apal gitulah ya. Oke, seperti itu kita tekuk berbentuk huruf U dan kita masukkan, jebret, selesai. Dan ini masing-masing alurnya, kalau pompa air itu ada 24, jadi harap sediakan mika dengan panjang 5 cm dengan tebal 2 cm dengan tebal itu 0,20 mili. Itu kita sediakan 24 ya.
Oke, kita masukkan terlebih dahulu. Kemudian langkah selanjutnya yang aku gunain alat seperti ini untuk menggulung kawatnya ya. Ini ada aku pakai model penggulungan yang 4x4. Jadi 4, maksud saya 8 primer dan 8 sekunder untuk fullnya ya. Jadi aku gulungnya 4, kemudian tak sambung lagi 4 lagi, pokoknya seperti itu untuk alur yang primer. Untuk alur yang sekundernya juga masih sama lah ya. Aku gunain ukuran kawat yang 0,45 untuk primernya dan 0,40 untuk sekundernya, seperti itulah ya. Oke, sekarang kita gulung dulu semuanya yang kita perlukan. Untuk primernya dulu ya, karena ini berhubung waktu udah jam 4, jam 5 udah mulai gelap, aku nggak ada penerangan. Kalau malam kameraku kurang jelas atau banyak noise nya ya, pokoknya seperti itu. Kita gulung dulu untuk primernya aja, kemudian kita masukkan, dan part yang berikutnya akan kita gulung dan masukkan untuk kawat yang sekunder. Jadi ini untuk kawat primernya dulu, seperti itulah ya.
Oke, langkah selanjutnya kita akan memasukkan perkawatannya. Di sini terdiri dari setengah primer 4, setengahnya primer lagi 4 lagi, jadi total 8 ya. Dan ini untuk alur yang pertama itu adalah lompat 4. Untuk alur yang pertama lompat 4 menggunakan jumlah lilitan 50 lilit dan menggunakan diameter kawat 0,45 mili. Kita masukkan terlebih dahulu untuk yang ini ya. Dan di sini kita mulai lanjut untuk alur yang kedua. Untuk alur yang kedua itu lompat 6 ya. Lompat 6 membentang di alur yang pertama. Untuk yang alur yang kedua di sini menggunakan jumlah lilitan 70 lilit. Oke, kita masukkan terlebih dahulu ya untuk alur yang kedua. Kemudian untuk alur yang ketiga di sini menggunakan jumlah lilitan 120 lilit ya. Untuk lompatnya lompat 8. Ingat ya, yang pertama di sini perputarannya searah jarum jam. Jangan sampai ke bolak-balik. Kalau ke bolak-balik satu aja nanti pompa air Anda saya pastikan tidak akan berputar. Jadi wajib bagi Anda yang pertama mungkin Anda nggak merasa bingung, ini perputarannya gimana bang, ini cara masukkannya gimana bang, ini kok nggak muat, ini kok gini gitu ya. Emang kayak gitu sih. Jadi mau gimana lagi, yang penting ukurannya. Jadi apabila Anda memasukkannya itu agak sesak atau sulit, mungkin ukuran kawatnya Anda terlalu besar dan juga penggulungan Anda terlalu banyak dan lain sebagainya, itu bisa terjadi ya. Oke, seperti itu. Kita lanjut, kita memasukkan dulu yang alur ketiga lompat 8 ya. Dan oke, lanjut. Di sini kita akan memasukkan kawat yang alur keempat. Alur keempat tuh untuk lompatnya lompat 10 ya, dengan menggunakan jumlah lilitan 120 lilit lagi. Jadi seperti itu ya, jangan sampai keliru. Untuk perputarannya masih sama searah jarum jam. Oke, dan kita masukkan terlebih dahulu untuk alur keempat dengan lompat 10. Oke. Oke, lanjut, kita akan memasukkan kawat yang setengah primer lagi yang sebelahnya. Ini agak berbeda ya, perputarannya berlawanan arah jarum jam. Ingat baik-baik ya. Untuk lompat 4 di sini, yang pertama lompat 4 itu menggunakan jumlah lilitan 50 lilit. Lompatnya lompat 4 ya. Kita masukkan terlebih dahulu. Untuk ukuran kawatnya masih sama, menggunakan 0,45 mili. Oke, seperti itu ya. Dan untuk alur yang kedua di sini masih sama, berlawanan arah jarum jam, menggunakan jumlah lilitan 70 lilit dengan lompatnya lompat 6 ya. Lompat 6 berlawanan arah jarum jam. Perhatikan baik-baik, jangan sampai keliru. Untuk posisi pemasukannya jangan sampai ke bolak-balik, ini cukup bahaya. Jadi kita masukkan terlebih dahulu. Untuk lompat 6 alur nomor 2 jumlah lilitan 70 lilit.
Oke semua, kali ini kita akan melanjutkan di alur yang ketiga. Alur ketiga di sini menggunakan jumlah lilitan berapa tuh, 120 lilit ya. Untuk alur yang ketiga 120 lilit, lompatnya lompat 8 ya. Lompat 8 ini cukup lumayan agak menyulitkan karena di sini ruang pergerakannya terbatas ya. Jadi harap hati-hati, jangan sampai lecet, pokoknya seperti itu. Jadi nyepul tuh gampang-gampang susah sih. Rebinding pompa air tuh, gulung pompa air tuh gampang-gampang susah. Yang pertama, kita harus berhati-hati dalam pemasukannya. Yang kedua, nggak boleh lecet sama sekali. Kalau ada lecet satu atau dua bisa kebakar pompanya. Yang ke selanjutnya, nggak boleh nyangkut bodi. Kalau nyangkut bodi dikit aja nanti short, kebakar juga. Dan juga jangan sampai keliru jumlah lilitannya. Kalau sampai keliru jumlah lilitannya berabe juga. Seperti itulah ya. Jadi nyepul tuh gampang-gampang susah ya. Oke lanjut semuanya, kita akan memasukkan kawat yang terakhir atau kawat primer yang nomor 4 atau alur keempat. Ini menggunakan jumlah lilitan yang 130 lilit dengan lompat 10 lilit, pokoknya seperti itu. Dan kita masukkan terlebih dahulu. Jadi ini agak pergerakan tangan Anda agak sempit lagi, tambah sempit lagi, soalnya udah hampir penuh, pokoknya seperti itu ya. Apalagi nanti apabila kita masukkan yang sekunder itu penuh lagi. Jadi harap hati-hati ya, pokoknya seperti itu. Dan oke, kita masukkan terlebih dahulu untuk kawat yang primer alur keempat. Ingat perputarannya berlawanan arah jarum jam yang ini. Jumlah lilitan 120 lilit. Jadi di sini terlihat untuk kawatnya ada dua kawat. Ini yang bawah adalah inputnya, yang atas adalah outputnya. Dan kita akan bersambung di part yang kedua. Jangan lupa like dan subscribe ya.